Oke, kamera rolling and hey guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin Q&A yang kedua. Di video sebelumnya aku udah bilang kalau aku bakal bikin Q&A yang kedua kalau kalian ternyata masih punya pertanyaan seputar SBMPTN atau hal yang berhubungan sama itu. Dan ternyata cukup banyak dari kalian yang ngajuin pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang bagus sampai pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi itu akan aku jawab semua di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Dari Windy Hick, Kak, bagi tips dong ngerjain Inggris untuk menghadapi teks yang panjang sama gimana caranya belajar fisika yang efektif buat SBMPTN. Oke, jadi aku rencana hari ini bakal bikin video tentang pokoknya gimana caranya biar kalian bisa jago di Inggris. Pokoknya buat ngerjain Inggris, yang penting kalian kuat di vocabnya aja sama di sering ngerjain soalnya aja. Kurang lebih soalnya gitu-gitu aja. Yang penting kalian pede aja kalau ngisi jawabannya. Kemudian cara belajar fisika, mungkin aku bakal bikin video tentang itu juga. Tapi buat belajar fisika itu bener-bener fokus ke gimana caranya kalian bisa nurunin rumus. Jadi jangan dihafalin, please jangan. Fisika itu rumusnya banyak, kalian bakal pusing. Jadi fokus ke gimana caranya biar kalian bisa nurunin rumus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Higel Nugroho, Bang, skor lu waktu di TO UGM berapa? Emang dulu aku sempat ikut TO UGM, tapi aku nggak inget skor pastinya. Aku akan cek dulu di berkas-berkasku, siapa tahu ada, nanti aku kasih gambarnya. Kemudian Zaira Feridina Azzaroh, Kak, mau tanya boleh nggak? Boleh. Oke, pertanyaan kamu udah kejawab. Oke, Chandra Kirana, Kak, di setiap univ ada passing grade-nya dan ke DKKK, dan ada pembelajaran lain DKKK yang bahasanya bahasa Indo. Oke, aku juga sempat bikin video tentang gimana caranya kalian bisa belajar secara online, dan website yang aku kasih di video tersebut emang kebanyakan bahasa Inggris. Website buat belajar yang pakai bahasa Indonesia yang aku tahu sekarang ini yang lagi hot-hotnya itu Kuiper sama Zenius. Keduanya berbayar, tapi aku nggak pernah nyoba yang Kuiper tuh kayak gimana. Yang pernah aku coba itu Zenius, dan menurut aku itu bagus buat kalian coba. Terus kalau pengen gratis ya ada banyak, cuman aku nggak bisa ngasih yang bener-bener rekomen karena biasanya yang gratis itu pasti ada yang kurang. Misalnya kayak paling terkenal Pak Anang. Pak Anang itu emang ya bisa dibilang lengkap buat soalnya, tapi kalau kalian pengen belajar secara dari ngerjain soal doang buat SBMPTN, menurut aku itu rasanya kurang dan bisa kalian terjebak sama rutinitas ngerjain soal tanpa ngerti apa yang kalian lakukan. Jadi itu aja yang aku tahu sih, sorry kalau kurang. Kemudian Suden Bahaudin, Kak, bagi tips belajar tiap-tiap matpel SBM dong. Oke, aku bikin secara singkat video kali ini. Mungkin aku bakal bikin video yang lebih lengkap. Matematika, fisika, matematika dasar, pokoknya semua yang ada hitung-hitungannya, kalian usahain bisa nurunin rumusnya. Buat biologi dan kawan-kawan yang butuh banyak hafalan, kalian sering-sering aja baca materinya, tapi jangan baca dari buku-buku biasa gitu. Kalian coba cari di internet, cari video dari luar. Biasanya video dari luar itu lebih berwawasan, lebih luas gitu lingkupannya. Jadi kalian sering-sering aja baca materi awal sampai materi akhir, terus kalian ulangin lagi gitu terus sampai kalian ngerti secara gambaran luas tuh materinya kayak gimana. Atau bisa dibilang kalian bisa bikin mind map-nya. Dan kemudian buat yang TPA gitu, kalian sering aja ngerjain soalnya. Soal-soal kayak TPA itu biasanya sering ada di soal kayak psikotes, buat tes STAN, ikatan dinas, itu tes-tes kayak gitu itu sering aja kalian kerjain. Selain bisa membantu buat SBMPTN kalian, itu juga bisa membantu kalau misalnya kalian tertarik buat daftar di ikatan dinas kayak AKMIL, Akpol gitu, bener-bener membantu. Terus kemudian Telicia Junyantami, Kak, belajar langsung soal SBM keseluruhan atau per materi, Kak? Oke, kalau aku belajarnya buat yang hitung-hitungan, misalnya kayak matematika, fisika gitu, aku belajarnya per materi karena aku perlu memahamin materinya secara terfokus.
Jadi aku gak orientasi buat nyelesain semua materi yang ada. Sedangkan buat yang kayak biologi dan kawan-kawan gitu yang butuh banyak hafalan, aku belajarnya secara keseluruhan. Jadi seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Kemudian Siti Zulaiha, Kak mau tanya banyak. Oke, tanya aja sih sebenarnya. Kemudian Grafika 3981, tips untuk ngerjain mat IPA tuh gimana ya Kak? Buat ngerjain mat IPA itu kembali lagi, yang penting kalian bisa nurunin rumusnya. Tapi selain itu, tips lain yang bisa aku kasih adalah kalau kalian ngerjain mat IPA, usahain kalian fokus ke beberapa nomor aja. Jangan fokus buat ngerjain semua nomornya. Oke, mungkin kalian udah ngerti lah tips SBMPTN yang kayak gitu. Tapi yang aku maksud adalah kalau kalian bisa fokus ke 1-2 soal dulu yang menurut kalian udah belajar banget materinya dan kalian yakin bisa nyelesain, walaupun dari menit pertama kalian ngelihat soal itu sampai detik-detik terakhir ngerjain kalian belum aja nemu jawabannya. Asal kalian bisa fokus ke itu, kalian lebih baik lah kalau menurut aku. Soalnya kalian biasanya di detik-detik akhir gitu tiba-tiba ada aja inspirasi yang muncul buat nyelesain soal itu. Jadi fokus aja ke beberapa soal yang menurut kalian udah kalian pelajarin materinya. Kemudian, Kak ada sosmed atau LAN gitu yang bisa dihubungin? Aku mau nanya beberapa pertanyaan dari Alia. Oke Alia, kalau kamu mau nanya pertanyaan atau buat kalian yang mau nanya pertanyaan, tanya aja di YouTube, di komen YouTube-nya. Jadi misalnya kalau ada temen kalian yang punya pertanyaan yang sama juga akan terbantu karena akan aku langsung jawab di video ini sekalian atau di video Q&A yang selanjutnya. Jadi bisa lebih efektif gitulah. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, komen aja di YouTube, di komentar YouTube aku, oke? Kemudian Lucky Man, yang anak IPS gimana Kak? Yang anak IPS, emang jujur aku nggak begitu dalamin yang IPS tuh kayak gimana. Jadi aku nggak bisa ngasih tips yang bener-bener terbukti. Mungkin aku bakal panggil temen aku yang udah lolos di SBMPTN IPS atau sejenisnya lah kalau aku bisa. Jadi sorry aku bisa jawab pertanyaan kamu secara memuaskan. Kemudian Iqbal Ramdhani, SMA mana? Aku dari SMA 1 Kudus dekatnya Semarang di Jawa Tengah. Jadi aku berasal dari Jawa Tengah. Kemudian pas ditanyain teman-teman dari kelas unggulan, Ane jawab Ane mau masuk ke ITB. Mereka kayak ketawa menghina. Oke, Faisal Alfiansyah. Oke. Ya aku juga ngerasain kayak gitu, tapi waktu itu aku jawabnya bukan mau masuk ke ITB, aku pengennya masuk ke kedokteran UI karena menurut teman-teman aku UI itu udah di luar jangkauan mereka. Tapi yang pengen aku kasih tahu ke kalian yang diremehin sama teman-teman kalian, entah itu bercanda atau serius, ya itu bisa jadi motivasi buat kalian buat berjuang lebih keras daripada mereka. Jadi ya semangat ya. Kemudian Rezi Saputra, Dang, kenapa Dang milih FTTM Dang? Aku milih FTTM sebenarnya karena waktu itu aku penasaran aja FTTM itu sebenarnya kayak gimana. Hiza Nabil, H30 SBMPTN sudah menguasai semua materi SBMPTN belum Kak? Pastinya belum. Yang penting itu bukan kalian menguasain semua materinya, yang penting itu kalian menguasain materi yang menurut kalian itu perlu kalian pelajarin. Kalau dulu aku melajarin aja materi yang menurut aku basic banget. Jadi istilahnya kalau aku bisa melajarin materi itu, buat materi selanjutnya bisa ikut paham juga sih, walaupun nggak sepenuhnya paham. Misalnya kalau kayak matematika, aku usahain gimana caranya biar bisa ngerti trigonometri secara mendalam. Terus juga buat persamaan dan ketidaksamaan. Dan kameranya mati, aduh. Bentar. Oke, kamera rolling and Siti Witri Siva, Kak awal tahun setelah lulus langsung ikut SBMPTN atau nganggur dulu setahun? Aku langsung, nggak nganggur. Syukur, alhamdulillah aku bisa langsung, nggak harus nganggur. Terus Muhammad Arif, Bang bentar lagi gua mau SBMPTN, sedangkan gua sampai sekarang masih ngedota. Gimana tuh? Hahaha. Ini
Dulu waktu SBMPTN aku pun juga masih main Dota, atau bisa dibilang waktu belajar SBMPTN aku bukan berarti belajar full tanpa main. Aku belajarnya itu istilahnya bisa dibilang campuran antara belajar sama main. Jadi tiap 1 jam belajar, aku usahain gimana caranya aku bisa main selama 1 jam juga. Kalau aku bisa belajar selama 2 jam, aku entah gimana caranya harus main selama 2 jam. Jadi istilahnya semakin banyak aku belajar, semakin banyak aku main. Jadinya imbang gitu ya. Jadi kalau buat kamu, Muhammad Arif, masih ngedota, silakan aja kalau mau ngedota. Tapi usahain belajarnya juga ditingkatin. Oke, jadi menurut aku itu aja pertanyaan buat video kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tanya aja. Tulis pertanyaan kalian di komentar YouTube di video aku. Dan oke, semangat buat kalian yang pejuang SBMPTN 2017. Perjuangan kalian belum selesai. Dan buat kalian yang SNMPTN dan sudah diterima, selamat. Oke, jadi itu dari aku. Subscribe buat kalian yang belum subscribe, gratis kok. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.